1076. Yevan dan Pangeran Suci sama-sama terkejut. Mendengar perkataan Kaisar Hitam, sepertinya masih ada Great Emperor lainnya yang masih hidup. Apakah ini benar? Kaisar Hitam, apakah yang kamu katakan itu benar? Apakah masih ada kaisar kuno yang masih hidup? Yevan bertanya dengan cemas. Mereka semua mati, tidak ada satupun yang selamat. Kaisar Hitam menggelengkan kepalanya yang besar dan menuangkan anggur ke dalam mulutnya. Lalu apa maksudmu tadi? Pangeran Suci meliriknya. Tidak ada kaisar di dunia ini, yang saya maksud adalah kaisar yang sebenarnya semuanya sudah mati. Ia meraung dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Ia memeluk toples anggur dan pingsan. Yevan dan Pangeran Suci saling memandang. Mereka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mereka menoleh ke arah Jizi dan bertanya padanya, karena ini adalah pangeran kekaisaran sejati. Jizi tidak suka berbicara dan terus minum, seolah-olah dia tidak cocok dengan dunia ini. Dengan penampilannya yang biasa dan temperamennya yang biasa, sulit untuk menghubungkannya dengan Children of the Void. Saya sudah lama disegel. Bagaimana saya tahu kemana ayah saya pergi? Jizi melihat keluar jendela. Bintang dan bulan memenuhi langit, dan dia sepertinya ingin melihat menembus langit. Dia mengubur dirinya sendiri dalam kehampaan yang tak terbatas. Bahkan kakak laki-lakiku tidak bisa mengirimnya pergi. Sekarang, jika dia bukan mayat dingin yang mengambang di alam semesta yang gelap, dia sudah berubah menjadi abu. Jizi berkata dengan tenang. Istana bulan melayang di udara. Cahaya bulan tersebar, menciptakan pemandangan kabur. Tempat ini sangat sunyi dan halus. Yevan, Pangeran Suci, dan Jizi juga minum banyak anggur. Segera, mereka menjadi rileks dan tertidur lelap. Di tengah malam, semuanya sunyi. Saya ingin memasuki domain abadi dan menemukan Great Emperor Wuxi. Di tengah malam, Kaisar Hitam menggemeretakkan giginya dan bergumam. Tubuh suci bawaan harus datang ke dunia ini. Great Emperor berkata bahwa penggantinya hanya dapat memiliki fisik seperti ini. Saya ingin dia muncul, saya ingin menghidupkan kembali Great Emperor. Kaisar Hitam mengatupkan giginya. Percakapan tidur seperti ini mengejutkan orang-orang di Istana Bulan. Pagi-pagi sekali, seberkas cahaya menyinari jendela menuju aula utama. Beberapa dari mereka membuka mata. Kaisar Hitam, tadi malam kamu bilang. Yevan ingin terus bertanya. Apa yang aku bilang? Saya tidak mengatakan apapun. Anjing hitam besar itu berubah menjadi bermusuhan dan menolak mengakui kesalahannya. Seolah-olah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Apakah kamu masih ingin menelan kata-kata yang kamu ucapkan tadi malam? Yevan menatapnya. Brat, kamu berhutang uang padaku. Kapan kamu akan membayarku kembali untuk dao embrio natural Saint Fisik? Anjing hitam besar itu bertanya sambil menatap Ling Han. Yevan menamparnya, hajingan ini telah sepenuhnya kembali dari kematian. Kesedihan dan kemurungan apapun semuanya telah dilemparkan melampaui langit tertinggi. Utang harus dilunasi, itu benar dan pantas. Kaisar Hitam memamerkan giginya. Kemudian, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia melompat dan berkata. Oh tidak, kita melewatkan kesempatan besar. Mari kita lihat apakah kita bisa tiba tepat waktu. Apa itu? Bahkan Jizi mengungkapkan ekspresi aneh. Pangeran Surgawi telah mati, dan 8 jenderal ilahi semuanya telah mati. Pergi dan serang puncak utama tempat para raja leluhur berada dalam pengasingan. Kaisar Hitam menyiapkan platform formasi dan dengan cepat membuka gerbang domain. Beberapa dari mereka tiba-tiba menyadari. Benar-benar ada harta karun suci yang bisa ditemukan. Segera, mereka semua melangkah ke gerbang domain dan dengan cepat menghilang dari tempat ini. Di wilayah utara, tanah merah tidak terbatas. Mereka tiba di istana sementara Kaisar Langit. Kali ini, target mereka adalah beberapa puncak utama di sekitarnya. Sialan, kita terlambat. Tempat ini telah digali oleh seseorang, dan tidak ada yang tersisa. Kaisar Hitam sangat marah. Beberapa puncak utama semuanya telah dikunjungi oleh para kultivator yang kuat. Seolah-olah mereka telah menggali 3 kaki ke dalam tanah, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Mereka telah menyapu bersih semuanya. Mengapa mereka seperti merampok makam? Ada begitu banyak lubang. Yevan juga terdiam. Awalnya ini adalah metode perampokan makam, dan mereka menggunakan tutup iblis pemakan surga untuk membuka jalan. Itu, Duan De terkutuk itu, anjing hitam besar itu sangat marah. Yevan juga linglung. Fatih Duan benar-benar ada di mana-mana. Jika ada harta karun, pasti akan muncul. Reaksinya terlalu cepat. Pada akhirnya, mereka melihat sebuah kuburan di kedalaman pegunungan milik nenek moyang 8 jenderal ilahi. Pada akhirnya, mereka mengetahui bahwa tempat itu juga telah dikunjungi oleh seseorang. Hajingan ini, kemanapun dia pergi benar-benar bersih. Jangan berharap sehelai rambut pun tersisa. Dia merampok baik yang hidup maupun yang mati. Pada akhirnya, anjing hitam besar itu pergi ke desa surgawi, dan monyet pun mengasingkan diri. Jalan kenaikan surgawi akan segera terbuka,
dan setiap orang harus mulai membuat persiapan. Ye Fan dan Ji Zi menuju ke selatan, dan kembali ke wilayah selatan. Dia ingin bertemu dengan seorang teman lama. Klan Ji. Pada saat ini, ada aura kuat di wilayah selatan yang menargetkan Ji Klan. Meski bukan untuk memusnahkan klan, ancamannya jelas terlihat. Namun, pada saat itulah wajah raja leluhur kuno yang misterius ini berubah menjadi seputih salju. Dia berbalik dan pergi, tidak berani tinggal di wilayah selatan lebih lama lagi. Ye Fan dan Ji Zi kebetulan tiba di sini. Saat mereka melihat adegan ini, Ji Zi sangat tenang, seolah dia sudah menduganya. Klan yang telah menghasilkan Great Emperor memang tak terduga. Hati Ye Fan tergerak. Mereka berpisah di sini, dan Ye Fan langsung bergegas ke puncak Humble Misteri tertinggi. Tempat ini ditumbuhi rumput liar, dan tidak ada pemandangan spiritual. Tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Beberapa bangunan kuno yang berada di ambang kehancuran ditutupi tanaman merambat kuno. Burung gagak bertengger di pohon mati, dan kelinci liar berkeliaran di jalan kecil. Ye Fan tidak merasakan aura penatua Li Ruoyu, dan hanya melihat Zhang Wenchang. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, pelipisnya sudah beruban, dan dia sepertinya telah mengalami banyak hal. Ye Fan, ini benar-benar kamu. Dia berdiri di gedung bobrok itu, merasa bersemangat. Dia segera keluar dan menyapanya. Kamu telah berhasil kembali ke bumi, dan sekarang kamu telah muncul lagi. Tubuh Zhang Wenchang gemetar seolah dia sedang kejang. Dia meraih lengan Ye Fan, wajahnya penuh harapan dan kerinduan. Ini aku. Ye Fan menepuk pundaknya. Orang tuaku, istriku, dan anakku, bagaimana kabarnya? Suara Zhang Wenchang bergetar, dan bahkan ada sedikit ketakutan. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia tidak bisa mengendalikan diri, takut dia akan mendengar kabar buruk. Ketika dia pergi, istrinya sedang hamil dan anak mereka akan segera lahir. Saat mereka sangat membutuhkannya, dia menghilang dari Gunung Tai. Mereka baik-baik saja. Orang tuamu sudah tua, dan orang-orang akan mati karena usia tua. Kamu punya anak bernama Zhang Yi. Dia mirip denganmu, kata Ye Fan. Bagaimana dengan dia? Bibir Zhang Wenchang bergetar. Ye Fan secara alami tahu bahwa dia bertanya tentang istrinya. Saat itu keduanya sangat dekat, namun tak pernah menyangka akan berpisah satu sama lain. Dia wanita yang baik. Dia selalu menjaga orang tuamu dan membesarkan anakmu. Dia memiliki pria yang baik, yang memperlakukannya dengan sangat baik, kata Ye Fan. Zhang Wenchang tersedak isak tangisnya saat dia berjalan selangkah demi selangkah menuju dinding halaman yang bobrok. Dia duduk tanpa daya di atas batu pecah dan memegangi kepalanya. Aku sangat ingin kembali ke sisinya, tapi langit ini, domain bintang ini secara paksa memisahkan kita. Air mata membasahi wajahnya yang sudah tak muda lagi. Apalagi yang bisa Ye Fan katakan? Dia duduk bersamanya, mengeluarkan sebungkus rokok dari sisi lain langit berbintang, dan dengan lembut merobeknya. Di masa lalu, kecanduan merokok Zhang Wenchang tidak bisa dianggap kecil. Batuk. Zhang Wenchang gemetar sambil memegang rokok di antara jari-jarinya. Dia menarik napas dalam-dalam, terbatuk keras, dan sekali lagi tersedak air matanya. Pada saat ini, dia bukanlah seorang kultivator, tetapi seorang pria parubaya biasa yang bahkan akan memasuki usia senja. Waktu, langit berbintang, aku benci itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ke langit. Lalu, dia menangis. Pelipisnya yang kelabu, matanya yang keriput, dan air matanya yang keruh. Jari-jarinya yang memegang rokok bergetar, dan dia kesulitan membawanya ke mulutnya. Pemisahan Dao apa? Jalan abadi apa? Aku tidak ingin semua itu. Aku hanya ingin kembali ke sisi mereka dan menemani mereka seiring bertambahnya usia. Aku ingin menjadi manusia biasa. Aku tidak ingin tinggal di dunia ini. Zhang Wenchang terbatuk saat dia melihat ke langit. Ye Fan mengambil beberapa foto, serta beberapa klip yang direkam secara khusus, dan menumpuknya di depan aula bobrok agar dia dapat melihatnya perlahan. Ini, anakku. Zhang Wenchang membalik-balik foto itu, menggosoknya berulang kali. Saat itulah dia masih muda, sama seperti saya. Dia menangis dan tertawa pada saat bersamaan. Setelah selesai melihat semuanya, Zhang Wenchang melihat foto istrinya, matanya dipenuhi dengan nostalgia, kesedihan, kebahagiaan, perjuangan, dan segala macam emosi lainnya. Aku sudah mengecewakannya. Kuharap dia bisa bahagia. Setelah mengatakan ini, dia berdiri dan terhuyung-huyung ke aula bobrok yang terpencil. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa, dia juga tidak mencoba membujuknya. Dia berjalan-jalan di sekitar Humble Peak, melihat pemandangan kuno tempat ini. Ji Ziyue pernah melewati 9 tangga batu giok di masa lalu, tapi di mana dia sekarang? 9 burung gagak tua itu masih ada di sana. Siapa yang tahu bahwa mereka adalah dewa, yang diubah dari 9 anak panah? Sehari kemudian, Zhang Wenchang muncul. Dia tampak jauh lebih kuyuh, seolah-olah dia berumur 20 tahun dalam semalam.
Biarkan saja, aku tahu. Selama mereka baik-baik saja, tidak ada yang membuatku merasa tidak puas. Zhang Wenchang berkata sambil menahan air matanya. Dia hanya memiliki satu tujuan dalam hidup ini, dan itu adalah berkultivasi. Mungkin suatu hari dia bisa kembali dan melihatnya. Li Ruoyu tidak berada di Humble Peak. Dia telah pergi berkeliling dunia 6 tahun lalu dan belum kembali lagi sejak itu. Hal ini membuat Ye Fan merasa sedikit menyesal. Tingkat kultivasi Zhang Wenchang tidak tinggi. Dia baru saja memasuki alam rahasia transformasi naga setelah berkultivasi selama puluhan tahun, namun fondasinya sangat kokoh. Ye Fan ingin membantunya, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru Li berkata tidak apa-apa untuk bersikap lambat. Dia menyuruhku untuk tenang dan tidak menjadi tidak sabar. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang lain. 10 tahun yang lalu, saya melihat Lin Jia. Dia masih hidup. Liu Yunzi dan Li Zhangqing tidak menangkapnya. Apa? Jantung Ye Fan berdetak kencang. Dia menemukan kekayaan besar di istana abadi di luar tanah terlarang yang tandus. Dia mengatakan bahwa itu mungkin adalah sudut dari surga kuno, dan mungkin ada jalan menuju alam luar. Dia mengetahui bahwa Ye Fan telah menemukan cara untuk meninggalkan dunia ini dan pergi mencoba peruntungannya. Dia merasa mungkin ada jalan menuju langit berbintang di sana. Dan Lin Jia menduga Zhou Yi dan Wang Xiwen mungkin tidak keluar sama sekali. Mereka mungkin masih di istana abadi, atau mereka secara tidak sengaja pergi ke galaksi lain. Bagian dari reruntuhan surga kuno. Ye Fan mengerutkan kening. Dia meninggalkan Taixuan Humble Peak dan pergi ke tempat terlarang tandus lagi. Dia berdiri di luar, tetapi tidak menemukan apapun. Saya hanya dapat menemukan istana abadi setelah keluar dari tempat terlarang. Tapi siapa yang bisa menjamin aku bisa masuk? Petik 2. Bisakah orang-orang itu keluar dari istana abadi suatu hari nanti, atau apakah mereka sudah pergi ke galaksi lain? Dia merenung dalam diam. Langit berbintang, berapa banyak rahasia yang kamu sembunyikan? Berapa banyak planet kuno yang memiliki kehidupan di sana? Di mana 9 naga yang menarik peti mati itu? Ye Fan menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Jalan keabadian akan segera muncul. Siapa yang tahu akan jadi apa dunia ini? Setiap orang harus bersiap. Dia meninggalkan tempat terlarang tandus dan melewati klan Ji lagi. Dia bertanya dengan lembut, di mana kamu? Ye Fan memutuskan untuk pergi ke kediaman Qixi setelah mengurus beberapa hal. Jika diperlukan, dia akan pergi menyelamatkan teman-teman lamanya. Dia mengeluarkan papan catur dan membuka gerbang luar angkasa. Saat berikutnya, dia muncul di gurun barat. Dia langsung merasakan kekuatan batin yang misterius. 1077. Gurun barat adalah tanah Buddha kuno. Tanah itu tidak terbatas dan tidak terbatas, tanpa batas. Terlalu banyak legenda. Umat Buddha ada di mana-mana, dan keyakinan mereka saleh. Itu adalah negeri yang dekat dengan keilahian. Amitabha Agung adalah orang kuno yang sangat bijaksana. Dia telah mengubah tanah tandus menjadi surga. Menurut legenda, dahulu kala, wilayah barat ditutupi pasir emas. Hanya ada sedikit tanda-tanda tempat tinggal manusia dan vegetasi yang jarang. Amitabha Agung turun dan mengukur setiap jengkal tanah. Kemanapun ia lewat, pohon bodhi akan tumbuh dan bunga teratai akan bermekaran. Gurun diubah menjadi tanah suci. Sekarang, sebagian besar wilayah gurun barat cocok untuk tempat tinggal manusia. Mereka tidak lagi sepi dan tandus seperti ratusan ribu tahun yang lalu. Menurut legenda, ketika setiap inci gurun barat dipenuhi dengan keilahian dan cahaya Buddha, Amitabha Agung akan bereinkarnasi dan menjadi abadi. Dia akan muncul kembali di dunia. Di gurun barat, seluruh wilayah hanya menganut satu doktrin. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak zaman kuno, Arhat, Bodhisattva, dan Buddha kuno telah hidup di dunia fana. Mereka hidup bersama dengan semua makhluk hidup, menunjukkan keajaiban dan menyelamatkan mereka yang berada dalam kesusahan. Karena alasan inilah agama Buddha berkembang. Ye Fan berdiri di atas gunung batu, menghadap ke daratan yang luas. Banyak kuil kuno yang diselimuti oleh kekuatan kehendak murni dan memancarkan cahaya Buddha. Jika hal ini terus berlanjut, setiap jengkal daratan akan dipenuhi dengan keilahian dan cahaya Buddha. Perairan di gurun barat mengalir terlalu dalam. Semakin kau memikirkannya, semakin menakutkan jadinya, gumamnya pada dirinya sendiri. Ini adalah wilayah yang sulit diserbu oleh pihak luar. Entah itu ras iblis atau ras kuno, mereka tidak dapat menahan dampak dari kekuatan kehendak. Ini adalah kedua kalinya Ye Fan datang ke gurun barat. Apa yang dia lihat di sepanjang jalan membuatnya mengangguk setuju. Gunung Meru tampaknya memiliki semacam gaya gravitasi yang menarik keilahiannya yang baru lahir. Amitabha Agung pasti telah menyiapkan semacam rencana yang menggemparkan surga di Gunung Meru. Kekuatan kehendak itu seperti lautan, terus-menerus mengalir. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika tidak ada dewa, mereka seharusnya mampu menciptakan dewa puncak.
Saat dia menutup matanya, dia akan merasakan perasaan aneh. Gunung Meru tampak menjulang tinggi di kehampaan abadi, memancarkan pancaran sinar abadi, berkabut dan berkabut. Ye Fan tidak tinggal diam. Dia menuju ke barat menuju dataran tinggi Ayu dan naik ke tanah suci dataran tinggi ini. Seolah-olah dia bisa menjangkau dan menyentuh langit biru dan awan putih. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak peziarah. Mereka bersujud di setiap langkah yang mereka ambil, dengan tulus memuja Danau Asoka. Sebuah kuil kuno terletak di ujung cakrawala, di sebelah Danau Suci Ahyu. Bangunan itu sederhana dan tanpa hiasan. Itu adalah kuil kuno Ah Han. Namun, Ye Fan tidak menemukan apapun. Dia tidak melihat An Miaoyi di sini. Yang ada hanya seorang biksu tua yang berkhotbah kepada para peziarah. Tuan, kemana Miaoyi pergi? Ye Fan bertanya. Dia telah pergi selama 11 tahun. Jawab biksu tua itu. An Miaoyi memutuskan hubungannya dengan dunia fana 14 tahun lalu. Demi berkultivasi menuju kesempurnaan, dia memahami kehidupan masa lalunya, kehidupan sekarang, dan kehidupan masa depan. Setelah berkultivasi di sini selama beberapa tahun, dia menuju ke barat, dan akhirnya mendaki Gunung Meru. Ye Fan terkejut. Dia berbalik dan pergi. Sesuai instruksi biksu tua, dia harus mengunjungi semua kuil suci. Di mana dia sekarang? Ye Fan melewati kuil kuno satu demi satu. Akhirnya, dia menemukan jejaknya. Dia benar-benar akan mendaki Gunung Meru. Dia telah berkultivasi di dunia fana selama ini. Jika 100 li, dia sudah lebih dari setengahnya. Dia telah berkultivasi di banyak kuil kuno. Dia baru saja meninggalkan kuil Yunfeng 2 bulan lalu. Jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya memasuki kuil Buddha yang sangat terkenal, kuil Lantuo. Di gurun barat, kuil petir besar di Gunung Meru tidak diragukan lagi adalah yang paling terkenal. Itu adalah pusat dari seluruh bumi barat dan fondasi agama Buddha. Itu tidak tergantikan. Namun, selain itu, kuil kuno kuil Suankong, kuil Lantuo, dan kuil Sensia bukanlah masalah kecil. Mereka juga merupakan tanah suci agama Buddha dan memainkan peran penting. Dalam beberapa periode khusus dalam sejarah, ketika para Buddha kuno mengawasinya, mereka dapat disebutkan setara dengan kuil petir besar sebagai pusat keagamaan. Agama Buddha memiliki mantra 6 suku kata, rahasia permulaan alam semesta. Mereka tersebar di kuil-kuil kuno ini dan tidak akan pernah bisa digabungkan. Kuil Lantuo adalah kuil terkenal di masa sekarang dengan warisan yang panjang. Pada awalnya, itu hanyalah sebuah ritus Dao kuno agama Buddha, tetapi kemudian perlahan-lahan menjadi kuil suci. Dikabarkan bahwa Great Emperor Amitabha pernah berkhotbah di sini selama 49 hari. Embun manis muncul dari bumi dan teratai dewa tumbuh di kehampaan. Segala jenis pemandangan tak beraturan muncul, mengguncang dunia. Ye Fan menatap ke kejauhan. Ini adalah kuil kuno yang megah dan megah. Di bawah sinar matahari terbenam, ia diwarnai dengan cahaya keemasan, tampak ilahi dan bermartabat. Ini adalah kuil Lantuo, tanah suci-suci tempat Great Emperor Amitabha berkhotbah dan memahami Dao. Suasananya sungguh luar biasa. Pohon bodi ada di mana-mana dan anggrek melayang turun dari kehampaan. Aroma manis menyerang lubang hidung dan dupa pun tumbuh subur. Ada banyak umat Buddha yang bersujud di sini. Setiap tahun, banyak orang datang berziarah. Sebuah jalan kuno menuju ke gerbang gunung. Jalan ini dipenuhi oleh orang-orang beriman yang taat, bersujud di setiap langkah. Ye Fan membuka mata langitnya dan melihat bahwa seluruh kuil kuno bermandikan tekad yang paling murni. Cahayanya meletus tanpa henti, menembus awan, megah dan tak terbatas. Ini adalah jenis kekuatan yang besar. Itu melambangkan kesatuan langit dan bumi dan hati manusia. Seluruh kuil kuno terletak di tanah murni, selaras dengan Dao Agung. Semua jenis energi keberuntungan melonjak. Tanah suci jenis ini sepenuhnya diciptakan oleh manusia. Harus dikatakan bahwa ini adalah jenis pemandangan yang indah, bahkan membuat Ye Fan menghela nafas kagum. Berkultivasi di tempat seperti ini, tempat yang memiliki kemauan keras dari semua makhluk hidup, bagi para kultivator Buddha, secara alami akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Ini adalah negeri menakjubkan yang tak tertandingi. Meskipun itu adalah Dao hebat yang tak tertandingi, itu bukan Daoku. Ye Fan berkata pada dirinya sendiri. Dong, di bawah matahari terbenam, di dalam kuil kuno yang mengeluarkan cahaya keemasan, lonceng besar berbunyi panjang dan berlarut-larut. Gelombang loncengnya sangat dahsyat, seolah-olah datang dari masa lalu yang tak ada habisnya. Kemudian, nyanyian dibunyikan, memurnikan jiwa seseorang, membuat seseorang merasa semakin tenang. Seolah-olah seluruh keberadaan seseorang disublimasikan. Semua orang yang datang berziarah tergila-gila. Dahi mereka berkilau putih, melepaskan helai demi helai cahaya, memasuki kuil kuno. Penyakit lama beberapa orang juga telah hilang. Ini adalah jenis hubungan yang saling melengkapi. Ye Fan memiliki perasaan yang samar-samar bahwa kuil Lantuo ini bukanlah masalah kecil.
Di atas kuil kuno, kekuatan iman murni seperti lautan melonjak dan kemudian membentuk sebuah kuali besar. Itu mulai menyempurnakan tekad baru, mengubahnya menjadi pancaran keilahian abadi yang mendukung kuil dan meluas hingga ke kejauhan. Ye Fan menghirup udara dingin. Dia semakin merasa bahwa legenda tersebut bukannya tidak berdasar. Ketika pancaran keilahian yang abadi menutupi setiap inci gurun barat, apakah benar-benar akan terjadi perubahan yang mengejutkan? Dia turun ke gerbang gunung dan meminta petunjuk. Setelah mengetahui bahwa An Yaoi benar-benar ada di sini, dia meminta seseorang menyampaikan pesan dan ingin bertemu dengannya. Namun, tanpa diduga, tidak lama kemudian, seorang biksu memberitahunya bahwa An Yaoi telah memintanya untuk kembali dan tidak mau keluar menemuinya. Ini, kenapa? Apa dia sudah tahu siapa aku? Ye Fan terkejut. Dia tidak memaksa masuk, melainkan menunggu di sini selama beberapa hari. Pada akhirnya, dia meminta untuk bertemu dengannya beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Dia menjadi curiga dan menatap biksu itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini, dermawan, tolong kembali. Ekspresi murid yang menjaga gerbang gunung berubah. Saya harus menemuinya untuk terakhir kalinya. Saya minta maaf karena telah menyinggung perasaannya. Mata Ye Fan berkedip saat dia melangkah masuk. Dermawan, ini adalah area terlarang dalam agama Buddha. Anda tidak bisa memaksa masuk. Beberapa biksu menghalangi jalannya. An Yaoi telah melakukan dosa besar dan saat ini sedang ditekan di pagoda 9 lantai. Anda tidak dapat melihatnya, seorang biksu muda mau tidak mau berkata. Jadi begitu, terlebih lagi aku tidak bisa pergi. Ye Fan memaksa masuk. Beberapa orang menolaknya. Wajah mereka tenggelam dan mereka tidak mau melepaskannya. Dengan kilatan cahaya, Ye Fan menghilang dari tempat aslinya dan memasuki kuil. Dalam sekejap, bel emas berbunyi keras dan tak henti-hentinya. Siapa yang berani menyusup ke tanah suci kita? Seekor duta yang tampak seperti singa jantan muncul. Rambutnya diikat dengan pita emas. Dia meraung dan memblokir jalan di depan. Ye Fan sangat cepat. Dengan pengaktifan simbol perjalanan, dia membuat jalan memutar seperti mimpi. Seolah-olah dia telah memasuki alam tak berpenghuni dan melewati 3 lantai kuil. Penjahat yang kurang ajar, kamu berani menghujat tanah suci Buddha. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Jelas sekali bahwa Kutu Tuo ini adalah seorang ahli. Meski usianya belum setua itu, ia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Hong, sekop yang saling bertautan terbang keluar dari tangannya. Segala jenis cincin emas berkedip-kedip di permukaannya dan mengeluarkan suara gemuruh. Itu meretas ke tengah punggung Ye Fan untuk menghentikannya. Namun, kecepatan Ye Fan terlalu cepat. Meskipun senjata Dao ini kuat dan misterius, senjata itu hanya meretas kekosongan dan bahkan tidak bisa menyentuh bayangannya. Dang, ding, dang. Bel berbunyi dengan keras. Seluruh kuil Lantuo gempar saat bel alarm berbunyi. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama beberapa ribu tahun. Siapa yang berani menyusup ke tanah suci Buddha? Dengan dukungan kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, bahkan sosok tingkat raja yang hebat pun harus berhenti. Kalau tidak, mereka hanya akan mati dengan sedih. Buddha Amitabha, siapa yang berani mengganggu kedamaian dan ketenangan tanah suciku? Masih belum berhenti. Teriakan nyaring terdengar. Itu sangat bermartabat, mengguncang semua orang sampai jiwa mereka gemetar. Ye Fan sepertinya telah memasuki alam tak berpenghuni. Saat itu juga, dia melewati 13 lantai halaman. Semua orang hanya melihat seberkas cahaya dan bayangan. Mereka bahkan tidak melihat seperti apa rupa orang itu. Semua orang sangat terkejut. Seberapa kuatkah orang ini hingga mampu menginjak pola Dao terlarang Sekte Buddha seolah-olah mereka sedang berjalan di tanah datar. Mungkinkah ada orang suci yang datang? Tanah kuno yang suci ini tidak akan mentolerir perilaku kejammu. Sifat Buddha menerangi dunia. Seorang biksu tua mengaum seperti singa, mengguncang seluruh kuil kuno hingga bergoyang. Pada saat ini, kekuatan iman melonjak seperti lautan luas, mengalir turun dari langit. Setiap helainya cemerlang dan cemerlang seperti air terjun tanpa batas. Ini adalah kekuatan langit dan bumi yang sangat menakutkan. Kekuatan iman yang murni, bagi para kultivator agama Buddha, adalah kekuatan ilahi, tetapi bagi mereka yang tidak percaya pada doktrin ini, itu seperti racun. Bagi para kultivator, ini adalah api karma yang sesungguhnya. Bahkan orang suci pun harus mengerutkan kening, dan bahkan dewa pun harus mundur. Kini, kekuatan iman yang menutupi langit turun. Terlihat jelas bahwa penduduk kuil Lantuo sedang gelisah. Seseorang terus-menerus menerobos lantai 13. Ini adalah kemampuan ilahi dan metode iblis besar dari zaman kuno. Ye Fan sebelumnya pernah melihat serangan semacam ini di kota Vatikan. Kekuatan iman ditambahkan ke tubuhnya, memurnikan dagingnya. Itu membuatnya sedikit menderita, tetapi sulit untuk membunuhnya. Cahaya Buddha bagaikan air, menenggelamkan tempat ini. Ye Fan merasakan tekanan yang besar, tapi dia tidak berhenti, terus berjalan maju dengan langkah besar. Miao Yi, aku datang menemuimu.
Yevan mengeluarkan raungan panjang. Meski kekuatan iman menyelimuti udara, semuanya terpotong-potong, meluap seperti sungai besar. Itu terpisah menjadi dua sisi, tidak mampu menghalangi jalannya. Ternyata kamu datang untuknya, dia melakukan dosa besar, tidak ada yang diizinkan untuk bertemu dengannya, jika dia ingin meninggalkan pagoda Buddha ini, maka dia harus melumpuhkan kultivasinya. Seorang biksu tua muncul, sangat berani dan berkuasa. Tuan yang hebat, mohon belas kasihan dan izinkan saya masuk. Yevan berdiri di halaman lantai 13, berkata dengan serius. Itu tidak akan berhasil, menerobos masuk ke kuil Lantuoku sudah merupakan tindakan yang tidak sopan. Silakan segera pergi, atau dosa besar akan menimpamu. Teriak biksu tua itu. Banyak ahli agama Buddha terbang, mengelilingi tempat ini, menjebaknya di tengah. Aku tidak ingin menaruh dendam pada kalian semua, tapi kali ini, aku hanya bisa meminta maaf. Mata Yevan mengeluarkan kilat dingin. Telapak tangan dan jari-jarinya bergerak, dan sebuah gunung hitam muncul, langsung menghantam keluar, membuka jalan di depan, meledakkan semua orang hingga mereka hanya bisa terbang mundur. Seluruh tubuhnya mengeluarkan cahaya, berjalan maju dengan langkah besar seperti dewa iblis. Setelah mengetahui bahwa An Miaoyi ditekan di sini, dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, langsung memasuki area terlarang. Siapa yang berani bertindak kurang ajar di area terlarang sekte saya? Auman singa terdengar, bahkan membuat langit bergetar. Peng! Yevan langsung mengambil tindakan, menamparkan ke depan. Seorang biksu tua yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya Buddha layu, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Kamu, banyak biksu yang terkejut, setengah suci. Yevan sedikit mengernyit. Dia tidak berhenti, mengoperasikan seni rahasia karakter, bergerak, meninggalkan seberkas cahaya sisa, menghilang dalam sekejap, langsung memasuki bagian dalam kuil. Pagoda kuno 9 lapis terletak di hadapannya, kekuatan keyakinan memadat, cahaya Buddha menerangi segala arah. 1078. Yevan melewati lapisan kuil dan memasuki bagian dalam kuil Lantuo. Dia tiba di depan pagoda 9 lapis. Itu dibangun dari batu dan setiap lantai tingginya hanya 1 zang. Itu tidak bisa dianggap megah. Pagoda 9 lapis itu diukir dengan kiasan Buddha. Ada berbagai macam Buddha dan Bodhisattva kuno. Mereka memancarkan gelombang riak dan cahaya Buddha seolah-olah mereka berdiri dalam keabadian. Itu tidak mencapai awan dan tingginya hanya 9 zang. Namun, hal itu memberikan perasaan istimewa kepada orang-orang seolah-olah sudah ada sejak dahulu kala. Tanah Buddha bergetar. Meskipun biksu tua yang bergegas mendekat bertubuh kecil dan layu, dia penuh semangat. Matanya berkedip-kedip seperti sepasang lampu emas saat dia menyerang lagi. Yevan berbalik dan 2 sinar cahaya menyala keluar dari matanya. Dia membalik tangannya dan dengan suara peng, telapak tangannya bertabrakan dengan tangan biksu tua itu. Buk, buk, buk. Biksu tua ini terpaksa mundur lebih dari 10 langkah. Lengannya mati rasa dan darah mengalir dari selaput di antara ibu jari dan telunjuknya. Seluruh tubuhnya hampir mengejang. Dia tentu saja heran. Seberapa kuatkah tubuh fisiknya untuk bisa memaksanya mundur? Siapa kamu? Beraninya kamu menghujat tanah suci kuil Lantuo. Sekelompok biksu bergegas mendekat dan lebih banyak lagi ahli yang terbang. Mereka menutup tempat ini dan mengelilinginya dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Di langit, kekuatan murni dari kemauan bagaikan lautan. Itu memancarkan cahaya suci dan menyelimuti seluruh langit dan bumi seolah-olah akan jatuh kapan saja. Beberapa ratus biksu tua melepaskan auman singa pada saat yang bersamaan. Ini adalah seni ilahi yang menaklukkan iblis. Jika itu adalah iblis besar atau raja iblis biasa, mereka pasti sudah roboh ke tanah dan jiwa mereka akan roboh. Yevan memiliki tubuh dewa umat manusia. Cangkang ilahinya kokoh dan sulit untuk dilukai. Dagingnya seperti emas ilahi dan melindungi roh primordial di dalam tubuhnya. Sulit untuk mengguncangnya sedikit pun. Di bawah suara gemuruh Buddha, dia diam seperti batu besar dan tidak bergerak. Rambut hitamnya tersebar di belakangnya saat dia menghadapi banyak biksu dewa sendirian. Dia dengan tenang bertanya, saya ingin tahu kesalahan apa yang telah dilakukan Miaoyi dan mengapa dia ditekan di sini. Pagoda 9 lapis itu luar biasa. Bahkan dia tidak berani bertindak gegabah. Ini pastinya adalah pagoda batu yang dibangun oleh orang-orang suci di masa lalu. Sangat sulit untuk menerobos. Ini masalah agama Buddha kami dan tidak ada hubungannya denganmu. Seorang biksu muda berteriak dengan auman singa. Dia adalah temanku. Urusannya adalah urusanku. Apapun yang terjadi, aku harus terlibat dan bertanggung jawab, kata Yevan. Saat matanya membuka dan menutup, cahaya memancar ke segala arah. Selain itu, dia menggunakan raungan dao yang bertepatan dengan dao agung langit dan bumi untuk menekan semua suara Buddha. Dia adalah penerus iblis. Sekarang setelah dia terungkap, tentu saja kita harus menekannya. Tidak peduli siapa kamu tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan internal sekte Buddha kita, kata biksu tua kurus yang telah mencapai alam setengah sein.
Dia adalah orang yang saleh dan saleh, jadi bagaimana dia bisa menjadi iblis? Karena rasa hormatnya pada Amitabha, meskipun dia memiliki pelita iblis, dia hanya tertindas di pagoda 9 lapis. Dia bisa dibebaskan setelah 100 tahun, kata biksu tua tingkat setengah suci. Satu Sakyamuni, dalam 2000 tahun ini, membuat gurun barat merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Sepertinya dia benar-benar tak terduga. Yevan bergumam pada dirinya sendiri. Masalah ini muncul karena dia, jadi dia tentu saja harus menerimanya. Dia mengalihkan pandangannya ke arah para biksu dan berkata, jika kita menelusuri kembali ke masa lalu, saya juga seorang iblis, karena sayalah yang memberinya lampu. Apa, kamu, salah satu dari 10 murid agung Sakyamuni? Seorang biksu tua berteriak. Tahun itu, Sakyamuni menghadapi para biksu di gurun barat sendirian. Dia mendaki Gunung Meru sendirian lalu pergi dengan tenang. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Hal ini membuat setiap murid Buddha menjadi sangat gugup. Bukan begitu, saya hanya seorang kultivator biasa yang memperoleh lampu itu secara kebetulan. Itu hanya sebuah lampu, bagaimana bisa menentukan identitas seseorang? Anda semua juga mengatakan bahwa An Miaoyi menghormati Amitabha. Saya meminta Tuan yang hebat untuk melepaskannya, kata Yevan. Rasa hormatnya terhadap Amitabha adalah satu hal, menumbuhkan iblis adalah hal lain. Dia melakukannya sendiri. Menekannya di sini sudah merupakan hukuman yang ringan, kata penduduk kuil Lantuo. Semuanya, kalian benar-benar tidak bisa melanggar aturan. Sepertinya saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya bisa menyinggung para biksu suci yang agung. Yevan maju dengan langkah besar dan tiba di depan pagoda 9 lapis. Amitabha, nyanyian Buddha terdengar. Biksu dewa setengah suci berkata dengan ekspresi bermartabat. Tanah suci agama Buddha tidak akan mentolerir perilaku kejammu. Peng, Yevan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengayunkan tinjunya ke arah pagoda batu. Itu berisi arti sebenarnya dari tinju 6 jalan reinkarnasi. Tinju ini bisa dikatakan mengejutkan langit dan bumi. Seluruh pagoda batu bergoyang. Namun, pintu batu itu tidak bisa dibuka. Untaian cahaya suci merembes keluar dan menutup tempat ini dengan sangat kuat. Pagoda batu adalah senjata suci. Dong, lonceng besar itu berbunyi panjang dan berlarut-larut, begitu kerasnya hingga orang tuli pun bisa mendengarnya. Bunyinya terdengar di seluruh kuil, seolah bisa membuat iblis menyadari kesalahannya dan kembali. 108 formasi besar Arhat menundukkan iblis. Seorang biksu berteriak, 108 biksu tua keluar, semuanya duduk di kehampaan, melantunkan sutra dari mulut mereka. Simbol yang padat muncul, menekan ke arah Yevan. Meskipun ini adalah kitab suci yang dilantunkan, namun seolah-olah terbuat dari emas cemerlang, tembus cahaya dan cemerlang. Setiap karakter setinggi manusia, menenggelamkan Yevan. Dong, Yevan mengayunkan tinjunya, setiap serangan mendarat pada karakter kuno, melepaskan gelombang suara yang bergema, menghancurkannya satu demi satu. 108 Arhat menaklukkan iblis, ini adalah sesuatu yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Mereka meminjam pola formasi yang terukir di kuil untuk mengaktifkan kekuatan besar langit dan bumi, juga menampilkan keterampilan dao mereka sendiri secara maksimal, aura mereka melahap matahari dan bulan. Di negeri Buddha yang damai ini, guntur bergemuruh, energi vital melonjak, cahaya warna-warni dilepaskan dalam untaian tak berujung, kilat terjalin. Sebanding dengan Raja Iblis kuno, bahkan formasi besar 108 Arhat pun tidak dapat menaklukkanmu. Merusak, Yevan berteriak pelan, menebas 9 kali berturut-turut. Ini adalah bentuk embrio dari 9 tebasan penguasa iblis. Dia tidak memahami semua esensinya, hanya pemahaman umum, tetapi dengan teknik Battle Scene, teknik itu masih menimbulkan angin kencang, membelah langit dan menghancurkan matahari, sangat kuat hingga ekstrim. Bang, bang. 108 biksu tua semuanya mundur, banyak dari mereka mengeluarkan darah dari sudut mulut mereka. Nyanyian Buddha naik dan turun tanpa henti, melekat di telinga. Sangat kuat, orang-orang terkejut. Di tengah lapangan, Yevan berdiri sendirian, ekspresinya tenang, tanpa sedikit pun rasa malu saat dia menerobos formasi penakluk iblis. Paman Tuan, silakan bergerak. Setengah biksu itu mengirimkan suaranya sambil berteriak ke arah bagian belakang kuil. Yevan mengerutkan kening. Mungkinkah paman guru dari setengah orang suci itu adalah seorang Buddha kuno? Ini tidak bagus. Nama naga biru terdengar, dan seorang biksu tua dengan kulit keriput berjalan keluar dari belakang gunung, menginjak kehampaan. Untungnya, dia setengah suci. Yevan menghela nafas lega. Jelas sekali, ini bukanlah biksu tua biasa. Meski kulitnya keriput, sepertinya terbuat dari emas, memancarkan cahaya keemasan. Ini adalah seorang biksu dewa yang telah mencapai kebudaan Arhat, hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi orang suci. Dia adalah seorang Arhat emas, dan nama Buddhanya adalah Kuci. Dermawan, agama Buddha mempunyai aturannya sendiri, kamu tidak bisa menerobos masuk.
Terlebih lagi, ditekan di dalam pagoda mungkin bukan hal yang buruk baginya, kata Arhat emas Kuci. Di dunia ini, semuanya relatif. Seperti yang kamu katakan, ini adalah masalah internal sekte Buddha. Tapi bagiku, ini masalah hidup dan mati temanku. Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Ye Fan menolak untuk mundur. Boom, Kuci maju selangkah, dan seluruh kuil kuno berguncang. Meski tubuhnya layu, rasanya seperti ada raksasa yang mendekat. Dia perlahan mengulurkan tangannya, menekan ke bawah. Seluruh tubuhnya berwarna emas, dan kekuatan kebudayaan Arhat ditampilkan sepenuhnya. Bang! Ye Fan menghadapi serangan itu, dan tangan kanannya bertabrakan dengan telapak tangan dan jari biksu tua itu. Ada suara gemuruh di langit, dan cahaya terang muncul. Bang! Biksu tua itu mundur beberapa meter, dan lengannya gemetar. Matanya yang redup tiba-tiba memancarkan dua pancaran cahaya ilahi, dan dia mengamatinya dengan serius. Jantung Ye Fan berdetak kencang. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memblokir serangan fisiknya. Biksu tua itu luar biasa, dan tubuhnya jauh lebih kuat dan kokoh daripada yang terlihat. Para biksu lainnya terkejut. Mereka sangat terkejut. Kuci adalah seorang biksu dewa yang telah mencapai kebudayaan Arhat dan mengembangkan teknik Vajra yang tidak dapat dipecahkan. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga sulit menemukannya di dunia. Namun kini, kekuatan fisiknya telah dikalahkan oleh pemuda berambut hitam ini. Ini sungguh sulit dipercaya. Di era ini, kuil Lantuo tidak memiliki satupun orang suci, namun mereka memiliki dua orang setengah suci, terutama Kuci, yang mengembangkan teknik Vajra yang tidak dapat dipecahkan. Di masa depan, dia bisa menjadi Buddha, tapi hari ini, dia sedikit lebih lemah. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sepertinya aku tahu identitasmu. Selain seseorang dengan fisik sepertimu, tidak ada orang yang bukan orang suci yang bisa memaksaku kembali seperti ini, kata Kuci. Itu dia. Baru-baru ini, Wastelen Timur sedang gempar. Semua orang mengatakan bahwa orang itu telah kembali, dan sepertinya itu benar. Keponakan laki-lakinya, yang juga merupakan seorang setengah biksu, bergumam pada dirinya sendiri. Pertempuran di Wastelen Timur, kematian Pangeran Surgawi, pemusnahan 8 Jenderal Dewa, dan jatuhnya petapa agung alam semesta kun mengejutkan dunia. Pakar manusia misterius yang membunuh Pangeran Surgawi dan Buddha pejuang kemenangan yang turun dari Gunung Meru tidak diragukan lagi menjadi fokus diskusi semua orang. Saat ini, banyak orang yang mengatakan bahwa orang misterius itu mungkin adalah sosok suci umat manusia. Terjadi keributan, dan banyak orang mencari bukti. Bahkan ada raja kuno yang keluar dari sekte mereka untuk mencarinya. Dan sekarang, biksu dewa dari kuil Lantuo segera mengetahui bahwa itu pastilah tubuh suci umat manusia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Vajra Unbreakable Body miliknya? Beberapa biksu tua lainnya juga menebaknya, dan ekspresi mereka semua berubah. Orang ini bahkan berani membunuh Pangeran Surgawi dari ras kuno, dan sekarang, dunia sedang gempar. Semua orang berdiskusi bahwa dia adalah iblis yang sesuai dengan namanya. Mungkinkah dia ingin menjungkirbalikkan kuil Lantuo? Dermawan, tidak peduli siapa kamu, jika kamu ingin memaksa masuk, aku tidak punya pilihan selain menekanmu. Kuci mengeluarkan auman singa. Penampilannya bermartabat saat dia memblokir di depan pagoda 9 lapis. Maafkan aku karena telah menyinggung perasaanmu. Ye Fan mengambil langkah besar ke depan. Tanda Dao terjalin di bawah kakinya, dan setelah mengedarkan seni karakter perjalanan, seluruh dunia tampak membeku. Yi, Kuci berteriak keras. Bunyi suara Buddha berasal dari zaman pertama kali alam semesta diciptakan, menggetarkan semua orang hingga gemetar. Ye Fan yang berada di tengah merasakannya lebih dalam. Itu sebenarnya adalah mantra 6 suku kata tertinggi dalam agama Buddha, seni karakter Yi. Mantra 6 suku kata telah tersebar di seluruh dunia selama bertahun-tahun, dan tidak ada satupun kuil kuno yang dapat mengumpulkan semuanya. Paling banyak, mereka hanya punya 1 atau 2 mantra. Kini, hanya beberapa kuil suci kuno yang memegang kendali. Kuil Lantuo, kuil petir besar, kuil Xuankong, dan kuil Sensia adalah fondasi agama Buddha, dan secara alami mereka memiliki mantra. Dan seni karakter Yi ini diturunkan dari Gunung Meru beberapa tahun terakhir. Kuil Lantuo sekarang memiliki 2 jenis mantra, dan fondasi serta kekuatannya sama-sama menakutkan. 1079. Hamparan riak emas terlihat menyebar seperti meteor emas yang turun dari luar angkasa. Itu menghantam lautan tanpa batas dan menghasilkan gelombang besar yang mendatangkan malapetaka di dunia fana. Ini adalah suara swastika surgawi. Isinya belas kasih dan kebijaksanaan alam semesta. Kekuatannya tidak terbatas, dan tak tertandingi dalam membunuh iblis dan menundukkan iblis. Yang tidak diharapkan siapapun adalah Ye Fan juga mengeluarkan teriakan ringan. Itu juga sama luas dan tak terbatasnya, mengguncang kekacauan utama hingga bergolak. Seolah-olah dia telah kembali ke zaman purba. Suara surgawi ini menunjuk langsung ke sumbernya, menggetarkan jiwa seseorang.
Itu juga merupakan riak emas yang dengan cepat meluas keluar, bertabrakan dengan suara swastika Kuci. Bisa dibilang gayung bersambut. Semua biksu tua terkejut, hampir mengira Ye Fan adalah reinkarnasi seorang Buddha. Dia tampaknya memiliki kemampuan ilahi Buddha yang sangat murni. Teknik suara macam apa ini? Mirip dengan suara swastika. Efeknya sama, dan kekuatan ilahi juga sama. Ini secara alami adalah suara surgawi swastika yang sama, tetapi telah dikembangkan oleh Ye Fan dengan teknik Battle Scene. Berbagai kekuatan tetap sama, dan kekuatan ilahi tetap sama. Riak emas bertabrakan dengan hebat. Ini adalah konfrontasi hebat antara suara swastika surgawi. Seolah-olah dua lautan emas telah menembus bendungan, lalu mereka bergegas menuju satu sama lain dan bertabrakan. Tentu saja, saat itu adalah badai yang mengamuk, dan ombak menghantam awan, menenggelamkan kuil Lantuo. Jika bukan karena perlindungan formasi kuno, tidak akan ada yang tersisa dari tempat ini. Semua biksu mundur pada saat pertama dan bersembunyi di bangunan kuno. Tidak ada seorang pun yang berani berdiri di tengah-tengah pertempuran dan benturan seni tertinggi Buddha. Konfrontasi keduanya merupakan bencana yang serius, gelombang suara berubah menjadi pedang dan lonceng, menyerang tempat ini dan menyapu celah dunia. Dong, puluhan ribu pedang emas Buddha ditebas. Bahkan seseorang sekuat Ye Fan tidak bisa memblokir semuanya. Dua suara swastika yang berbeda bertabrakan, membentuk lautan dao yang tak terbatas. Seluruh pori-porinya bersinar untuk menahan serangan ini. Dia bertabrakan dengan puluhan ribu pedang Buddha, gemetar hebat. Sementara itu, kondisi Kuci malah semakin terpuruk. Tubuhnya berayun terus-menerus, dan segala jenis tanda dao menyapu. Bahkan seseorang sekuat Vajra Indestructible Body miliknya dipenuhi bekas luka berdarah. Dia tersapu oleh gelombang pedang emas dan terus mundur. Dong, tentu saja yang paling menakutkan adalah lonceng besar yang terbentuk dari karakter swastika mengabaikan jarak, dengan cepat menyelimuti pihak lain, mengguncang alam semesta hingga hampir runtuh. Ye Fan berdiri di udara, menghadap lonceng Buddha. Tubuhnya gemetar saat bel yang terbentuk dari suara swastika melilitnya, berdering tanpa henti. Dentang, Ye Fan mengaktifkan formula tentara. Bahkan lonceng besar yang terbentuk dari formula swastika sebagian dikuasainya. Sulit untuk bergetar di sini, dan hampir terkurung. Dia menggoyangkan lengannya dengan kuat, dan telapak tangan emasnya mendarat di lonceng Buddha. Dengan suara yang terdengar seperti permulaan alam semesta, belnya retak dan pecah. Pecahan emas tersebar di seluruh tanah, dan dia melepaskan diri. Di sisi lain, Kuci terluka parah. Meskipun dia memiliki tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan, tubuhnya masih retak akibat serangan teknik Buddhis tertinggi yang tiada taranya. Dengan susah payah, dia keluar dari tubuh lonceng dan bergegas keluar. Dalam konfrontasi dengan swastika, orang-orang dari sekte Buddha justru lebih unggul. Orang-orang dari kuil Lantuo semuanya tercengang. Bagaimana dia bisa memahami rahasia agama Buddha sedemikian rupa? Ini bukan hanya penampilannya, dia jelas memahami esensinya. Bahkan tubuh asli Arhat Kuci terluka. Semua biksu menghirup udara dingin. Selain fisik ilahi umat manusia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Hanya dia yang bisa menahan serangan seperti itu, dan fisiknya lebih kuat dari tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Amitabha, kultivasi dermawan memang mendalam. Namun biksu tua ini masih belum cukup, kata Kuci. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra. Penampilannya serius, dan tubuh Vajra yang tidak bisa dihancurkan bersinar. Permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, dan luka-lukanya sembuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan jenis suara surgawi Buddha lainnya diteriakkan. Suasananya luar biasa, dan segalanya menjadi berbeda. Segala sesuatu yang mereka lihat menjadi ilusi. Alam semesta terbuka, menyelimuti keduanya, dan mereka ditempatkan di lautan bintang. Jika suara surgawi swastika dikatakan sebagai teknik ilahi yang menyerang, mewakili metode untuk menundukkan iblis dan sejenis serangan yang ganas. Kemudian suara surgawi swastika mewakili sejenis kekuatan besar. Itu hampir seperti sebuah formasi, dan memiliki kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Begitu suara ini keluar, ia membuka rahasia permulaan alam semesta, memulihkan penampakan dunia yang sebenarnya, dan menyentuh kekuatan asal-usulnya. Belum lagi yang lainnya, kekuatan besar semacam ini saja bisa menjebak musuh hidup-hidup. Ye Fan memfokuskan matanya. Dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di lautan bintang, dipisahkan dari biksu Kuci oleh sungai bintang. Cahaya perak bersinar terang, memotong jalan ke depan. Mereka tampak berdiri di kedua ujung lapangan bintang, saling memandang dari jauh. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan ilahinya, dia tidak dapat menyerang mereka, dan mereka hanya bisa bertemu. Dan ini baru pengalaman pertamanya dengan suara surgawi swastika. Karena memiliki efek magis membuka alam semesta dan memadatkan kekuatan besar dunia, dan terbentuk hampir secara alami ia memiliki metode untuk menekan dan membunuh musuh.
Bah! Kuci berteriak lagi, dan gerbang dewa yang cemerlang keluar dari bidang bintang, terbang menuju Ye Fan, ingin menyerapnya. Suara surgawi swastika berisi gerbang reinkarnasi, dan dapat menyerap orang, mengiring mereka ke reinkarnasi, dan mengiring mereka ke akhirat. Dalam arti yang baik, itu seperti naik ke tanah suci kebahagiaan, tetapi dalam arti yang buruk, itu menyiksa mereka sampai mati. Sial! Ekspresi Ye Fan serius. Kakinya menghancurkan alam semesta yang gelap gulita, dan tangannya bergerak, menyerang dengan tinju 6 jalan reinkarnasi, meledakkan gerbang dewa di tempat. Bangkit! Teriak Kuci, dan sungai bintang yang tak berujung bergetar hebat, berubah menjadi sungai perak yang cemerlang. Itu benar-benar tersapu, menekan ke arah Ye Fan. Ini adalah kekuatan besar dunia, memadatkan kekuatan alam semesta melalui suara surgawi swastika, mengubahnya menjadi miniatur sungai perak, menekan seseorang dengan sekuat tenaga. Betapapun hebatnya seseorang, bagaimana ia bisa bersaing dengan alam semesta? Dia pada akhirnya akan berubah menjadi debu di dalamnya, dan mustahil baginya untuk melampauinya. Suara surgawi tidak berhenti, dan sungai bintang memenuhi langit, menenggelamkan Ye Fan. Gerbang reinkarnasi yang dibentuk oleh suara surgawi swastika muncul kembali, dengan sungai bintang sebagai puncaknya, mengiringnya ke akhirat. Lautan kepahitan tidak terbatas, kembalilah ke pantai sebelum terlambat. Dermawan, silakan kembali. Selama kamu kembali, kamu akan memiliki jalan untuk bertahan hidup, atau jalan di depan akan menjadi bencana yang tak ada habisnya, kata biksu tua itu. Di belakang Ye Fan ada sungai bintang yang cemerlang, menuju ke tempat yang penuh vitalitas, dan di depannya ada tanah terlarang yang menekan iblis. Bang! Yang menanggapi Kuci adalah gelombang pedang roh primordial. Cahaya ilahi berkembang di antara alis Ye Fan, meniru pedang Dao Kaisar primitif, membuat semua jenis serangan cenderung berubah menjadi Dao. Ini adalah serangan yang kuat, dan bidang bintangnya runtuh. Sungai perak itu tersebar, berubah menjadi debu. Selain itu, gelombang kejut energi yang dahsyat langsung menghantam gerbang dewa emas, ingin menghancurkannya dan mengalahkan biksu tua itu hingga ke akar-akarnya. Namun, formasi langit itu seperti formasi alami, dan ini adalah kekuatan besar dunia, sehingga tidak dapat hancur sepenuhnya. Itu dengan cepat berubah dan diperbaiki. Muncul, pedang Dao Kaisar primitif muncul lagi, berkedip-kedip di antara alis Ye Fan. Pedang emas sepanjang 1 inci membesar dalam sekejap, memenuhi langit dan menyapu alam semesta, menyebabkan langit dan bumi runtuh. Sayangnya, ini bukanlah teknik yang lengkap. Ye Fan hanya bertarung dengan Yuan Gu saat itu, jadi tidak mungkin dia sepenuhnya menyalinnya dengan rahasia pertarungan. Teknik rahasia ini tidak diragukan lagi sangat kuat, jika tidak maka teknik rahasia ini tidak akan tercatat dalam teknik rahasia utama Kaisar primitif. Sangat disayangkan bahwa Ye Fan tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dan dia tidak dapat mengubah seluruh alam semesta menjadi daonya. Dalam pertempuran sengit, Ye Fan mengeluarkan raungan yang jelas. Dia menenangkan hatinya, dan darah di tubuhnya berubah menjadi sungai bintang. Ki darah emas mendidih, dan kemudian sepasang tinju berevolusi, mendorong tinju 6 jalan reinkarnasi hingga ekstrim. Tentu saja, ini tidak hanya mengembangkan keinginan tinju yang tak terkalahkan, tetapi juga esensi, ki, dan rohnya, serta caranya yang unik. Dia ingin menghancurkan dunia ini dan menginjak-injak jalan besar dunia di bawah kakinya, sehingga dapat mematahkan belenggu kekuatan besar alam semesta. Saat itu, dia membalikkan jalan agung untuk melepaskan diri dari belenggu, agar tidak tertekan oleh dunia ini, dan untuk melampaui keabadian. Pada saat ini, hal itu ditampilkan dengan jelas. Kuci bukanlah seorang setengah Saint biasa, dan ia jauh melampaui keponakannya yang setengah Saint. Dia adalah lawan tangguh yang ditemui Ye Fan setelah dia kembali. Justru karena inilah dia merasakan bahaya, dan dia semakin memahami jalannya sendiri. Dunia tidak dapat menekannya, dan dia harus berjuang untuk keluar. Sulit menjadi makhluk surgawi yang lahir di dunia ini, karena saya harus mengikuti kehendak alam semesta. Pada akhirnya, saya akan berubah menjadi debu, dan hanya dengan melampaui saya dapat melakukannya. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri. Balikkan jalan besar, bebaskan diri, dan bebaskan diri dari belenggu dunia. Pada saat ini, dia memahami dengan lebih jelas pentingnya membalikkan jalan agung, dan dia harus melaksanakannya sampai akhir. Mungkin, suatu hari nanti, dunia ini akan hancur, dan tidak akan ada lagi. Bagaikan bintang terang, bagaikan bulan keperakan yang terang, kini tampak begitu indah, namun akan ada suatu hari di mana ia akan jatuh. Saat dunia ini sedang menuju kehancuran, mengikuti jalan agung dunia secara alami akan berubah menjadi debu. Dao Heart Ye Fan menjadi semakin kuat. Membalikkan jalan agung, dia akan mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Dia akan menginjak-injak jalan besar dunia di bawah kakinya, dan melepaskan diri dari belenggu dunia. Pada akhirnya, mungkin jalanku akan sangat sulit, dan aku akan dihancurkan oleh jalan surgawi dunia, tapi aku tidak punya pilihan selain menempuh jalan ini.
Jika memang ada alam abadi dan saya bisa memasukinya suatu hari nanti, dunia akan berbeda. Pada saat itu, apa sebenarnya yang harus saya hormati? Apakah dao dunia ini, atau dao alam abadi? Akankah ada konflik? Daripada itu, sebaiknya aku menghargai diriku sendiri sejak awal, menempatkan diriku di atas segalanya. Petik 2. Mata Ye Fan bersinar semakin terang. Dao Heart-nya bersinar terang saat seberkas cahaya keluar dari tengah alisnya, hampir menghancurkan wilayah bintang ini. Keyakinannya teguh, tubuh dan pikirannya menjadi satu. Dia mewujudkan tinju 6 jalan reinkarnasi, dan niat tinjunya menjadi semakin tak terkalahkan. Dalam hal kualitas intrinsik, dia telah melampaui 6 jalan tinju reinkarnasi. Ini adalah teknik tinju yang unik, bukan lagi teknik masa lalu. Di saat yang sama, tulang depannya bersinar. Sosok emas kecil keluar dari fondasi abadi, berdiri di depan tengah alisnya, melepaskan tinju tak terkalahkan yang tidak berbeda dengan gerakan tubuhnya. Melampaui tinju 6 jalan reinkarnasi, ini adalah perpaduan tubuh dan pikirannya menjadi satu. Dao Heart-nya bersinar dengan cahaya tak terbatas, secara alami mewujudkan niat tinju yang tak terkalahkan. Ini adalah bentuk embrio dari jalannya sendiri. Dia meninju. Sosok emas di depan alisnya melakukan hal yang persis sama. Dari tubuh fisik hingga roh primordialnya begitu harmonis. Dari luar ke dalam, tubuh fisik dan jiwanya melepaskan dao mereka sendiri, beresonansi secara bersamaan. Boom! Serangan ini menyebabkan sungai perak runtuh, gerbang dewa emas hancur. Kuci batuk darah, kekuatan langit dan bumi hancur, dan wilayah bintang hancur. Bang! Ye Fan dan Kuci kembali ke dunia nyata pada saat yang bersamaan. Wilayah bintang lenyap, dan alam semesta purba lenyap. Ye Fan tidak terluka. Auranya semakin kuat saat dia memahami jalannya sendiri dan dao. Tubuh Kuci bergetar. Retakan muncul di tubuh Fajra tak terkalahkannya saat dia mundur 10 langkah. Leluhur Kuci adalah seorang arhat emas, hanya setengah langkah lagi untuk menjadi bodhisattva. Tubuhnya secara terbuka diakui tidak dapat dipatahkan, dan sulit untuk menemukan lawan di gurun barat. Namun, dia sebenarnya dikalahkan. Kuil Lantuo adalah tempat suci sekte Buddha Gurun Barat. Kuci, yang telah menguasai 2 mantra tertinggi dan tubuh yang tidak bisa dipatahkan, sebenarnya dikalahkan. Hal ini mengejutkan para biksu. Sebagai manusia dengan tubuh suci, apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Beberapa orang menebak identitasnya, dan mereka semua menatap tubuh dharmanya. Pendeta, saya tidak ingin bermusuhan dengan kuil Lantuo. Saya hanya ingin melihat An Yaoi. Jika saya tidak bisa melakukan itu, maka saya hanya bisa bertarung sampai mati, kata Ye Fan. Aku bukan tandinganmu, tapi aku tidak ingin menjadi penjahat tanpa alasan. Tidak masuk akal bagiku untuk tidak membiarkanmu melihatnya. Selama kamu bisa melewati tahap terakhir, aku akan membuka pagoda, kata Kuci. Tahap yang mana? Ye Fan bertanya. Bertahanlah dalam baptisan Mortal Cauldron. Jika kamu bisa menahannya, maka aku akan mengizinkanmu melihatnya. Pada titik ini, Kuci bersiul dengan jelas. Di udara, kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kuali besar. Itu menyempurnakan kekuatan jiwa yang terbang dari segala arah, mengubahnya menjadi cahaya Buddha murni. Di dalam kuali, semua jenis esensi Qi direbus. Kekuatan jiwa itu seperti lautan, turun dengan tekanan pegunungan. Ye Fan tidak mengatakan apapun dan langsung berjalan ke depan. Kuali besar itu menekan ke bawah, dan dengan ledakan, kuali itu menyedotnya ke dalam. Ada banyak hal di dunia ini yang sangat ditakuti oleh para kultivator. Tentu saja sulit untuk menyebutkan semuanya, tetapi api karma pasti salah satunya. Sage Agung menyempurnakan tubuhnya, dan Kaisar Semu membuktikan daunnya. Mereka berdua perlu diuji olehnya. Ye Fan tidak takut, dia sudah mengalaminya di masa lalu. Dia bangkit dan jatuh di Mortal Cauldron, membiarkan kekuatan jiwa mendidih dan tulangnya berderak. Dia menggunakan ini untuk menghaluskan tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menjadi transparan dan cerah. Semua biksu menghirup udara dingin. 1080. Kuali itu melayang di udara, dibentuk oleh kekuatan iman. Untaian kekuatan iman terbang dari segala arah dan memasuki kuali, menyebabkannya mendidih. Dunia manusia melemahkan tubuh, dan dunia sekuler melemahkan hati. Pada akhirnya, jika seseorang tidak dapat menahan api karma, mereka mungkin akan berubah menjadi abu dan semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Ini adalah konsensus dari beberapa kultivator yang kuat. Dahi Ye Fan seperti cermin, memantulkan cahaya. Permukaan tubuhnya seperti kulit dewa, bergetar lembut saat menyerap api untuk memurnikan daging dan darahnya. Sendi-sendinya bergerak, dan organ-organnya berdengung berirama. Setelah ribuan kali marah, dia menempa tubuhnya dan mengasah tulang dan ototnya. Ini adalah kuali manusia. Itu mengumpulkan kekuatan keyakinan dunia sekuler dan mengubahnya menjadi api karma yang tak ada habisnya untuk membakar tubuh dan roh primordial Ye Fan. Kuali dan tubuhnya berkilau dan cemerlang. Kata tungku dan kuali sering kali dihubungkan satu sama lain, dan memiliki arti khusus.
Langit dan bumi adalah kuali perunggu, yang melebur semua makhluk hidup. Siapapun di dunia ini akan dilebur dan akhirnya berubah menjadi abu. Dunia sekuler adalah apinya, dan kekuatan iman menempa kualinya. Kuali manusia juga bisa disebut tungku. Itu membakar tubuh dan menempa dao, dan itu 100 kali, 10.000 kali lebih baik daripada kuali langit dan bumi. Bagi para kultivator, ini adalah cobaan. Menggunakan kuali langit dan bumi untuk menempa tubuh dan kuali manusia untuk melemahkan dao, ini adalah sesuatu yang harus dilalui oleh banyak kultivator kuat ketika mereka mencapai tahap selanjutnya. Api yang berkobar akan memurnikan emas sejati. Mereka yang selamat akan bersinar cemerlang, dan mereka yang gagal akan berubah menjadi abu. Ye Fan belum mencapai langkah itu, tapi dia mengalaminya sebelumnya. Secara alami, dia mengandalkan tubuh suci umat manusia untuk selamat dari bencana semacam itu. Cahaya berharga berkedip-kedip, dan kekuatan keyakinan di dalam kuali mendidih. Kekuatan keyakinan berubah menjadi cahaya Buddha, dan seolah-olah mengukusnya. Itu menyelimuti dan menutupi dirinya, dan menempa seluruh tubuhnya. Para biksu di kuil Lantuo melantunkan sutra dengan ekspresi serius. Nyanyian itu menjadi semakin keras, dan bergema di seluruh pegunungan. Ye Fan tidak takut dengan api karma. Sendi-sendinya bergerak seperti kacang pecah, dan organ-organnya bergetar. Seluruh tubuhnya menjerit, dan suaranya memekakkan telinga. Melalui pertempuran tadi, dia memiliki pemahaman yang mendalam dan teguh pada jalannya. Pikirannya jernih, dan sesosok manusia emas kecil duduk bersila di depan dahinya, menerima api karma seperti tubuhnya. Ini tidak kalah dengan kesengsaraan surgawi sein fisik. Itu melemahkan tubuh, otot, tulang, dan roh primordial seseorang. Dia tetap tenang dan tidak bergerak, menahan amarahnya. Roh primordial emas dan tulang janin Ye Fan ditempa pada saat yang bersamaan. Pencapaiannya dalam dao meningkat, dan berbagai seni indah di hatinya juga mencapai tingkat kesempurnaan. Setelah bertahun-tahun, kultivasinya telah berkembang sangat cepat dibandingkan yang lain. Sekarang setelah dia dibaptis dan ditempa oleh api neraka, hal itu telah terkonsolidasi. Secara umum, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dipertimbangkan oleh Sein di masa depan. Sekarang setelah dia mengalaminya sebelumnya, fondasi daunnya tidak akan bisa dihancurkan. Retakan. Selama 4 jam, tulang Ye Fan bergerak maju mundur. Selama proses ini, tubuhnya menjadi lebih pendek 1 inci. Kemudian, intisari dari segala penjuru disaring oleh api karma dan masuk ke dalam tubuhnya. Tulang janinnya sedang disempurnakan. Tulang kelahirannya bergerak, dan daging serta darahnya ditempa. Sekarang dia telah berkultivasi hingga tingkat seperti itu, sangat sulit baginya untuk dilahirkan kembali kecuali dia dapat menemukan obat kematian. Untuk dapat mengalami transformasi seperti itu pada tulang kelahirannya sudah merupakan hal yang menantang surga. Aku mungkin bisa berdiri di langkah kecil ke-7 kapan saja, pikir Ye Fan dalam hati. Saat itu, dia telah menggunakan 10 tahun untuk mencapai langkah kecil ke-6 dari Severing Dao. Setelah itu, setiap langkah maju menjadi sangat sulit. Sekarang, dengan kekuatan jiwa Buddha yang paling murni, dia secara tak terduga menemukan terobosan. Biksu tua Kuci melantunkan Amitabha, dan biksu lainnya melantunkan sutra. Mereka semua merasa ini luar biasa. Siapa yang berani menerobos masuk ke kuil Lantuo? Bahkan seorang setengah Sein pun akan mati dengan penuh kesedihan. Dengan kekuatan iman yang begitu besar, tidak ada yang bisa menandinginya. Tanpa diduga, tubuh suci manusia benar-benar mampu menahan api neraka dan menggunakannya untuk memurnikan tubuh. Setelah total 6 jam, Ye Fan penuh energi. Tubuhnya bersinar, daging dan darahnya kuat dan bertenaga. Dia keluar dari kuali kemanusiaan. Ye Fan merasa tubuh jasmaninya seperti tungku ilahi abadi yang membawa roh primordialnya. Darah dan ki-nya melonjak, dan dia sangat kuat. Setiap gerakan yang dia lakukan sangat kuat dan melampaui 6 jalan tinju reinkarnasi. Segala jenis seni indah disublimasikan seolah-olah mereka telah menembus semacam belenggu. Dia memiliki keyakinan bahwa dia tidak ada bandingannya, dan dengan tubuh jasmani seperti itu, dia benar-benar ingin bertarung melawan pangeran kuno seperti Kilin Api dan Huang Sudou untuk menguji hasil daunnya. Api neraka tidak dapat melukai tubuh aslinya. Para biksu hanya bisa menghela nafas. Kekuatan tubuh suci manusia tidak dapat diukur dengan dao. Ini melanggar akal sehat. Kuali kemanusiaan menyebar dan kembali menjadi kekuatan jiwa yang tak terbatas. Itu bersinar cemerlang dan menyelimuti bagian atas kuil Lantuo. Biksu dewa, tolong buka pagoda batu dan biarkan Miao Yi keluar, kata Ye Fan dengan tenang. Kuci mengangguk dan tidak menarik kembali kata-katanya. Berbagai ras sedang meningkat, dan masa kekacauan akan datang. Jalan kenaikan surgawi akan segera terbuka, dan mungkin ada perubahan yang mengejutkan. Saya tidak ingin menggunakan formasi Sein untuk menjebak Anda. Bagaimanapun juga, Anda adalah tubuh suci manusia. Ye Fan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar bisa terjebak. Dia memiliki alat ilahi yang belum dia gunakan,
dan dia memiliki karakter rahasia, Sing, untuk menghancurkan formasi. Itu mungkin tidak bisa menjebaknya. Pagoda batu 9 lantai itu tidak megah, dan tidak bisa dikatakan megah. Namun, kesederhanaannya memberikan ilusi. Seolah-olah 9 lapisan surga terkondensasi di sini dan menekan kuil Lantuo. Kuci tidak menyembunyikan apapun dan berkata bahwa ini adalah alat dewa yang ditinggalkan oleh Sage Agung. Tidak ada yang bisa memindahkannya selama puluhan ribu tahun, dan itu telah disembunyikan di sini sejak zaman kuno. Ye Fan mengangguk. Bahkan tinju 6 jalan reinkarnasinya tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Bisa dibayangkan betapa kokohnya pagoda batu tersebut. Kami tidak punya niat buruk. Menekannya selama 100 tahun mungkin bukan hal yang buruk. Jika kita mendapatkan sesuatu di sini, kita bahkan mungkin bisa mencapai status bodhisattva. Kuci melantunkan mantra, dan pagoda batu 9 lantai itu bergemuruh. Pintu batu yang tertutup rapat memancarkan puluhan ribu sinar cahaya Buddha, dan terbuka dengan suara gemuruh. Pagoda batu itu sunyi, dan tidak ada yang keluar. Ye Fan terkejut, dan dia menggunakan kesadaran ilahi untuk melihat ke dalam. Kuci sedikit terkejut, dan dia mengangguk. Di lantai 4 pagoda batu, ada seorang wanita duduk bersila. Sebuah lampu hijau menemani seorang Buddha kuno, tidak bergerak. Dia berada dalam kondisi meditasi mendalam, memahami prinsip-prinsip meditasi Buddhis yang menakjubkan. Bagian dalam pagoda batu itu sangat sederhana, dan hampir tidak ada apa-apa. An Miaoi damai dan tenteram. Dia seperti bunga teratai yang tumbuh di ruang batu, dan tidak ada yang tahu tentang dia. Di masa lalu, dia adalah wanita tercantik di dunia, dan gayanya tiada taraf. Namun sekarang, dia begitu pendiam, tanpa kemegahan dunia fana, dan temperamennya terkendali. Lampu hijau berkedip-kedip, dia diam, dan tidak ada suara sama sekali. Dia duduk bersila di atas sajadah, dan di sampingnya ada batu Buddha yang penuh kebajikan. Miaoi, Ye Fan berseru. Setelah tidak bertemu dengannya selama 14 tahun, An Miaoi menjadi semakin menyendiri. Dia sedikit lebih kurus, dan matanya yang indah tertutup. Dia tidak bergerak, dan seolah-olah dia meninggal dalam posisi duduk. Lampu hijau itulah yang dia berikan kepada An Miaoi. Sekarang setelah dewa itu terbangun, itu telah menjadi harta langka. Kuil Lantuo bisa dianggap berpikiran terbuka. Mereka tidak membawanya pergi, dan malah menekannya di sini, mengubahnya dari iblis menjadi Buddha. Secara umum, mereka sangat ingin membantunya mencapai tujuannya. Konflik antar doktrin Buddha sangat sering terjadi, dan terkadang sangat tajam. Siapa yang benar-benar bisa mengatakan apa yang ortodoks? Sungguh langka. Dia memasuki lapisan terdalam alam bodhisattva di usia yang begitu muda. Dia layak menjadi bunga abadi. Arhat Kuci mengangguk. Miaoi, Ye Fan memanggil lagi. Ini adalah jenis kelahiran kembali di tingkat spiritual. Untuk melampaui diri sendiri dan menjadi bodhisattva, seseorang harus melewati cobaan ini. Adapun kapan dia akan bangun, sulit untuk mengatakannya, kata Kuci. Wajahnya menunjukkan ekspresi pahit. Memasuki sekte Buddha untuk memahami Dao tidak semudah yang dibayangkan. Seringkali ada beberapa biksu dewa yang meninggal dunia dalam pengasingan dalam meditasi. Dalam ajaran Buddha, semua jenis hukum dan prinsip bersifat luas dan mendalam, seluas lautan. Namun, jika seseorang ingin mencapai sesuatu, itu sangatlah sulit. Sangat sulit untuk berkultivasi di beberapa bidang tertentu. Kedengarannya bagus untuk mengatakan bahwa ini adalah kelahiran kembali, tetapi kenyataannya, hal itu lenyap dalam meditasi. Begitu seseorang gagal memahami Dao, mereka akan mati dalam kultivasi. Sebagian besar biksu suci di masa lalu, sekuat orang suci, berakhir seperti ini. Mereka akan meninggal di ruangan batu yang tertutup, meninggal secara diam-diam. Ye Fan menunggu di sini selama setengah bulan penuh. An Miaoi tidak bergerak sama sekali. Wajahnya kurus dan kurus, seolah dia akan berubah menjadi Dao. Bahkan lampu hijau di depannya telah meredup, dan nyala api di sumbunya hampir padam. Miaoi akan baik-baik saja, kan? Ini, perjalanan spiritual menuju alam bodhisattva adalah yang paling berbahaya. Ini menyangkut buah Dao di masa depan. Apapun bisa terjadi. Banyak Buddha terkemuka yang memiliki harapan tinggi, dan tidak ada kekurangan penerus Gunung Meru di masa depan, semuanya telah meninggal secara misterius dalam meditasi di alam ini. Kuci mengerutkan kening. Dengan kata lain, dia mungkin dalam bahaya. Ye Fan bertanya. Dharma Buddha tidak terbatas, dan kekuatannya sangat besar dan tidak terukur. Namun, ada banyak bahaya ketika mengolahnya. Saat itu, ada beberapa orang yang diyakini sebagai reinkarnasi Buddha kuno yang meninggal dunia dalam meditasi. Kuci menjawab secara tidak langsung. Ye Fan mengerutkan kening. Setelah menunggu setengah bulan, dia menyadari bahwa aura An Miaoi jauh lebih lemah. Lampu hijau berkedip-kedip, dan penampilannya yang tiada taraf menjadi semakin tipis. Seolah-olah dia akan terputus dari dunia fana. Tidak, aku harus menariknya kembali.
Alam bodhisattva yang mana? Surga Buddha kuno apa? Katakan padaku, bagaimana caraku masuk? Ye Fan merasa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia sangat khawatir. Kamu tidak mengembangkan dharma. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak akan bisa memasuki alam bodhisattva dan mengembalikan jiwanya. Kuci menggelengkan kepalanya. Ye Fan mondar-mandir dengan cemas. Dermawan, kamu harus tahu bagaimana melepaskannya. Kuci menghela nafas. Kenapa aku harus melepaskannya? Ye Fan bertanya. Hatinya setia pada agama Buddha. Sebelum memasuki kuil Lantuo saya, dia tersenyum acuh tak acuh dan melepaskan segala sesuatu di dunia fana. Bahkan jika Anda memasuki alam bodhisattva, Anda mungkin tidak dapat membawanya kembali. Ye Fan tidak berbicara. Setelah sekitar selusin hari, An Miaoyi menjadi lebih kurus dan lebih halus. Dia sepertinya telah kehilangan vitalitasnya di ruang batu dan berada dalam bahaya kematian dalam posisi duduk. Miaoyi, bangun. Ye Fan khawatir dan memanggil dengan lembut. Namun, An Miaoyi sepertinya telah meninggalkan dunia fana dan tidak dapat bangun. Ye Fan ingin melakukan perjalanan spiritual ke alam bodhisattva. Siapa bilang aku tidak tahu dharma? Bukankah aku menggunakan suara surgawi swastika untuk melawan biksu dewa? Dia bersikeras melakukan perjalanan spiritual ke alam bodhisattva dan membawa An Miaoyi kembali. Kuci terkejut dan berkata, baiklah, kamu bisa mencobanya. Tapi jika gagal, segera kembali. Jika tidak, jiwamu bisa hancur dan hanya cangkang kosong yang tersisa. Ye Fan meneriakkan suara surgawi swastika. Ketika alam semesta pertama kali terbentuk, langit dan bumi lahir, dan semua makhluk hidup pun lahir. Dia ingin dengan paksa memasuki alam bodhisattva yang misterius. Di belakangnya, sesosok tubuh tinggi muncul. Cahaya ilahi bersinar tetapi itu bukanlah patung Buddha. Hal ini membuat Kuci dan para biksu tua lainnya tidak bisa berkata-kata. Ketika orang lain menggunakan suara surgawi swastika, seorang Buddha muncul di belakang mereka, melambangkan rasa hormat dan kepatuhan. Namun di belakangnya adalah dirinya sendiri. Apakah dia terlalu egois? Atau dia tidak menghormati langit dan bumi dan hanya memiliki dao sendiri di dalam hatinya? Bahkan para biksu tua pun mau tidak mau mengkritik secara diam-diam. Dao semacam ini terlalu mendominasi. Jalan surgawi yang ingin dia masuki ditakdirkan untuk menjadi tirani. Di masa depan, kemungkinan besar dia akan menderita murka surga. Suara surgawi swastika beresonansi dengan Buddha. Sosok di belakang Ye Fan seperti dewa iblis. Matanya tajam dan rambut hitamnya tersebar. Kemudian, dia dengan paksa merobek dunia spiritual dan melangkah masuk. Ini adalah alam spiritual khusus agama Buddha. Sulit bagi orang luar untuk masuk. Hanya biksu dewa yang telah memahami dao yang dapat masuk secara spiritual. Begitu Ye Fan masuk, dia merasakan semacam kesucian dan keberuntungan. Ada beberapa biksu dan arhat duduk bersila di tebing batu. Bahkan ada beberapa yang berjalan di kedalaman kuil kuno. Segala jenis gambar sangat buram tetapi memberikan perasaan yang sangat nyata kepada orang-orang. Nyanyian Buddha tidak ada habisnya dan disebarkan dengan santai. Ye Fan melewati kuil kuno dan melewati medan perang kuno. Dia mencari An Miaoyi di alam spiritual ini. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok biksu duduk di tanah dan melantunkan sutra. Di depannya, ada jejak Buddha agung yang perlu disembah dan disembah. Kedatangan Ye Fan sepertinya tidak pada tempatnya. Dia hanya menyebut namanya sendiri dan tidak menyebut nama Buddha. Dia tidak menghormati apapun di sini. Siapa yang menyusup ke surga dan menghujat alam bodhisattva? Mengapa Anda tidak memuja bodhisattva di surga dan bukan Buddha kuno? Mengapa saya harus beribadah? Sang Buddha berkata bahwa setiap orang memiliki sifat kebudaan dan setiap orang dapat menjadi Buddha. Cukup dengan memuja diri sendiri. Seorang Buddha sejati tidak membutuhkan orang lain untuk memujanya, kata Ye Fan. Apakah Anda mempertanyakan para dewa dan mengatakan bahwa para pendahulu yang berbudi luhur adalah Buddha palsu? Suara bermartabat datang dari langit dan tekanan kuat turun. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengepalkan tinjunya. Dia mulai melantunkan sutra miliknya sendiri. Dia sebenarnya ingin memurnikan berbagai jejak bodhisattva dan biksu dewa di sini. Siapa orang ini? Bodhisattva yang tak terkalahkan tidak memuja Buddha dan hanya menghormati dirinya sendiri. Indera ilahi beberapa arhat melanda pada saat yang bersamaan.